Balik lagi bareng gue di channel Elvan Haris. Kali ini kita akan coba membahas di episode Karak Time ini berita yang bikin gue agak shock. Beritanya tentang ini. Jadi kenapa bisa sampai kejadian orang-orang yang tergiur mungkin gaji besar dibawa ke luar negeri untuk cari rezeki, cari penghidupan yang lebih baik, yang lebih layak. Gak taunya malah kena tipu, atau lebih parah lagi jadi korban human trafficking atau jual beli manusia. Yang disayangkan itu kalau sampai si korbannya ini mengalami kekerasan atau bahkan pengalaman yang bikin dia jadi trauma, misalnya mengalami pelecehan seksual ataupun mengalami kekerasan, entah itu dipukul, dan yang paling parahnya bahwa si korban ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita coba sedikit bahas kenapa bisa sampai kejadian kayak gini. Yang pertama, kalau misalnya kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, kalian harus teliti dulu apakah lowongan pekerjaan ini valid atau enggak. Dan terutama siapa yang ngasih lowongan pekerjaan ini, apakah dari agensi yang terpercaya, kredibel, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Caranya simple banget, sesimpel kalian cukup cek di Google websitenya apakah ada, beneran ada, apakah terdaftar perusahaannya, atau jangan-jangan perusahaannya nggak punya izin untuk membuka usaha. Kalau ternyata kalian cari di websitenya aja meragukan, bisa jadi ini adalah penipuan ataupun menjadi kejahatan bagi kalian, dan ini sangat berbahaya. Minimal kalian cek web resminya itu beneran atau enggak, atau jangan-jangan cuma asal bikin webnya. Dan kalian bisa tahu dari review orang-orang juga. Biasanya di situ akan banyak review orang-orang mengenai pengalaman bekerja dari agensi tersebut. Biasanya di Google Review juga banyak, ataupun di Quora juga banyak. Jadi jangan males untuk memverifikasi setiap lowongan pekerjaan yang ada, walaupun gajinya gede. Jangan sampai kalian kena tipu karena agensinya ternyata menipu. Selanjutnya yang kedua adalah kalian harus waspada kalau misalnya gaji yang ditawarkan itu terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, padahal pekerjaannya tidak sesusah itu. Karena kalau kalian ingin mendapatkan gaji yang tinggi, pekerjaannya pun akan memiliki resiko dan beban tanggung jawab yang tinggi juga. Cek juga apakah kalian perlu bayar ataupun enggak. Jangan-jangan kalian disuruh transfer sejumlah uang, nggak taunya setelah kalian transfer, agensi tersebut malah kabur dan uang kalian nggak bisa diambil kembali. Jadinya penipuan, dan sayang banget kalau kalian jadi korban penipuan. Jadi harus waspada sekali lagi kalau kalian dapat tawaran kerja, baik itu dari telepon ataupun mungkin dari saudara kalian sendiri. Jangan gampang percaya karena kejahatan ada di mana-mana. Sekalipun Dubai ataupun Abu Dhabi dibilang jadi kota yang aman dan UAE juga menjadi negara yang aman, bukan berarti bebas dari kejahatan ya. Mungkin kalau dari kejahatan yang kasat mata, polisi di sini cepat tangkap. Jadi nggak akan ada yang berani misalnya ngerampok, misalnya membegal, ngambil uang segala macam, nggak mungkin karena banyak CCTV juga. Kalau ketahuan bisa kena denda, bisa dipenjara, atau bahkan bisa dipulangkan. Tapi kejahatan penipuan di sini juga banyak. Jadi banyak banget perusahaan yang berkedok dia misalnya travel agency, dia menjual voucher dengan harga yang sangat-sangat murah. Setelah kalian beli dengan harga tersebut, perusahaan itu bubar. Jadi kalian nggak bisa pergi liburan ke negara yang kalian inginkan karena perusahaan tersebut udah bubar. Jadi banyak scam atau penipuan seperti ini di Dubai ataupun Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab juga. Apalagi misalnya untuk penipuan menjadi agensi tenaga kerja seperti ini, itu kalian harus benar-benar waspada. Karena kalau kalian menjadi korban kasus penipuan tenaga kerja seperti ini, bisa jadi kalian bukan hanya bekerja tanpa dibayar, bisa jadi kalian nggak bisa pulang ke negara Indonesia. Kenapa? Karena banyak kejadian juga di negara lain, paspor kalian itu akan diambil oleh majikan ataupun oleh pihak yang membawa kalian ke negara tersebut. Sehingga kalau kalian nggak punya paspor, gimana caranya kalian pulang ke Indonesia? Jadi karena banyak paspor yang ditahan seperti itu, kalian akan luntang-lantung di negara tersebut dan nggak tahu harus kemana.
Nah, kalau kalian mendapatkan masalah seperti itu di luar negeri, caranya adalah dengan pergi ke Kedutaan Besar Indonesia. Dan kalian minta bantuan ke kedutaan. Kalau di Dubai ataupun Abu Dhabi itu istilahnya KJRI, Kedutaan Besar Indonesia di sini. Kalian bisa tanyakan masalah kalian, kalian bisa minta bantuan supaya masalah kalian bisa selesai. It come here. From here? From here, from here. Cheese. Cheese. It's video. Come. Come, hi, say hi. Hi. Where you come from? Casa Capalpino, UAE. UAE. Palestine, Gaza, Palestine. Gaza. Free Palestine. Yeah. Cheese. Okay. See you. Hey, come on, man. Oke, jadi kalian harus waspada, jangan sampai kalian kena tipu, apalagi kalian menjadi korban kejahatan. Dan dari berita yang tadi yang gue tunjukkan, bahwa korbannya menjadi pekerja seks komersial ataupun bisa jadi mengalami pelecehan seksual dari majikan kalian. Jadi sekali lagi hati-hati, pertimbangkan baik-baik, cari info sebanyak-banyaknya, jangan mudah percaya dengan gaji yang besar sekalipun itu di negara yang menurut banyak orang itu aman seperti di Uni Emirat Arab. Karena penipuan bisa saja terjadi, bisa jadi yang ngasih pekerjaan itu adalah teman kalian sendiri ataupun bahkan saudara kalian sendiri. Jadi waspada sekali lagi, lebih baik kalian cari agensi yang benar-benar sudah terpercaya, sudah ada izin bisnisnya, dan sudah banyak review yang bilang bahwa agensi ini terpercaya dan bisa membawa kalian pulang dengan selamat. Itu aja episode karakter kita kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.